Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curahkan pada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masuki hari ke-12. Semoga semua yang sudah kita jalankan, kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ada yang belum tahu bahwa peristiwa-peristiwa bulan Ramadan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW diantaranya adalah terjadinya perang Badar. Dan itu terjadi pada tahun kedua Hijriah dan tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi peperangan antara hak dan batil, antara tauhid dan syirik, dan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin dengan jumlah pasukan yang sedikit, sebetulnya hanya 313, sementara kaum musyrikin Mekah berjumlah 1.000 orang. Latar belakang dari peperangan ini adalah karena ada informasi kepada Rasulullah SAW bahwasanya ada kafilahnya musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, di mana baru kembali dari negeri Syam atau Suriah dan akan pulang menuju Mekah. Di mana ketika pulang menuju Mekah pasti melewati Madinah. Maka informasi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat Muhajirin dan Ansor yang jumlahnya sekitar 313. Di mana rencana semula adalah menghadang kafilah Abu Sufyan dengan banyak harta benda yang dibawa dari negeri Syam. Dan hanya dikawal oleh 40 orang. Rasulullah SAW juga para sahabat sangat berharap bisa menghadang kafilah Abu Sufyan. Namun Abu Sufyan mengetahui bahwa kafilahnya akan dihadang. Maka dia cepat-cepat mengirimkan surat ke Mekah minta bala bantuan. Dan akhirnya dengan strategi Abu Sufyan, Allah takdirkan bahwa kafilah itu tidak bertemu dengan pasukan kaum muslimin. Keburu lepas dari intaian kaum muslimin. Namun di Mekah sudah begitu heboh mendapatkan laporan dari Abu Sufyan dan meminta bantuan, sehingga kaum musyrikin Mekah segera mengirimkan bantuan. Tadinya lebih dari 1.000 orang. Sekitar 1.100 atau 1.300. Tapi yang 300 kembali lagi ke Mekah, tidak jadi ikut berperang. Begitu juga Abu Sufyan memberitahukan kembali ketika dia lepas daripada penghadangan,
agar pasukan musyrikin kembali saja ke Mekah. Tetapi yang terjadi adalah Abu Jahal mengatakan, demi Allah, saya tidak akan kembali ke Mekah. Saya akan berangkat menuju Badar, tinggal di sana, lalu makan-makan, minum khamar, mendengarkan lagu-lagu dari bidu wanita, supaya penduduk sekitar Badar takut melawan kita. Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takunu kalladzina kharuju min diyarihim bataru wari'an nasi wa yasudduna 'an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumahnya dengan angkuh, dengan sombong dan ingin dilihat manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, ilmunya meliputi apa yang mereka kerjakan. Nah, begitu pasukan musyrikin Mekah sudah menuju Badar, Abu Sufyan pun sudah siap-siap menuju Mekah. Sedangkan pasukan muslimin yang 300 ini sudah kehilangan kafilah Abu Sufyan. Harapan mereka adalah menghadang kafilah Abu Sufyan, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah firmankan, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Allah memerintahkan engkau keluar dari rumah dengan benar, akan tetapi sebagian kaum mukmin ini tidak suka. Jadi karena bagaimana 313 menghadapi 1000 pasukan musyrikin Mekah. Rasulullah pun mencari informasi, dari mana tahu bahwa pasukannya 1000? Ternyata ada informasi ketika mereka makan-makan di Badar setiap hari, itu tidak kurang 10 ekor unta disembelih. Rasulullah menghitung satu ekor unta itu cukup untuk 100 orang, sehingga pasukan mereka berjumlah 1000 orang. Kita lihat pasukan kaum muslimin, hanya 2 kudanya. Penunggang kuda hanya 2. Dan unta pun hanya 70, dinaiki bergantian. Satu unta lebih dari 1 orang. Kaum muhajirin 70 orang, sisanya adalah kaum Ansor. Sementara musyrikin Mekah 1000 kekuatan dengan 100 penunggang kuda. Dengan 600 yang menggunakan baju besi. Dan dengan 700 ekor unta. Sebagian ditunggangi, sebagian dimakan. Ini kekuatan yang betul-betul tidak seimbang. Maka pada malam Jumat 17 Ramadan, Rasulullah qiyamul lail sambil berdoa terus-terusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah Azza wa Jalla, penuhilah janjimu. Wahai Allah Azza wa Jalla, berikanlah kepadaku apa yang sudah engkau janjikan. Seandainya engkau binasakan pasukan Islam yang sedikit ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Begitu diulang-ulang terus doanya. Sampai selendangnya lepas dari pundak Nabi dan dipakaikan kembali oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sudah Nabi Allah, sudah cukup. Allah akan mengabulkan permintaanmu. Maka Allah menjawabnya dengan firman-Nya, yaitu di surat Al-Anfal ayat 9. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika engkau meminta kepada Allah Rabbmu dan dikabulkannya, aku, kata Allah, akan mengirimkan bala bantuan pasukan malaikat yang jumlahnya 1000 secara berturut-turut. Memang di perang Badar itu malaikat ikut berperang
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pagi hari menjelang penyiapan pasukan, Rasulullah melihat beberapa tempat di pertempuran yang akan terjadi. Di situ Rasulullah menunjukkan mujizatnya karena beliau diberitahu oleh Allah bahwa di tempat inilah nanti si fulan akan tewas, di tempat inilah si fulan akan mati, di tempat inilah si fulan akan terbunuh. Jadi tempat-tempat terbunuhnya kaum musyrikin, terutama para pemimpinnya, sudah diketahui oleh Rasulullah SAW. Dan ketika perang itu usai, di mana 70 orang musyrikin terbunuh, 24 adalah para pemimpin mereka, itu persis apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Maka pasukan pun mulai berhadapan. Dimulai dari seorang musyrikin yang namanya Al-Aswad, di mana perangnya sangat buruk. Dalam sirah dikatakan dia keluar dari barisan kafir lalu menantang orang-orang mukmin, menantang untuk perang tanding. Maka muncullah Hamzah radhiyallahu anhu. Maka perang tandingnya pun tidak berjalan lama karena dengan sebentar disabetnya kaki Aswad ini sehingga putus dua-duanya. Sampai akhirnya Aswad merangkak menuju kolam yang ada sekitar situ dan didekati lagi oleh Hamzah, akhirnya ditebas lagi, akhirnya mati. Itu korban pertama dari perang Badar, Al-Aswad Al-Makhzumi. Berikutnya muncul 3 orang penunggang kuda dari pemimpin musyrikin yang terkenal, yaitu Syaibah bin Rabi'ah, Utsbah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Rabi'ah, putranya Utbah. Ketiganya keluar dari barisan menantang perang tanding dengan kaum muslimin. 3 orang Ansor maju ke depan, tapi mereka menolak. Kami tidak mau bertanding dengan kalian. Kami hanya ingin bertanding dengan orang Quraisy yang terhormat. Maka Nabi SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Hamzah radhiyallahu anhu, dan Ubaidillah. Maka perang pun langsung dengan seru. Ali dan Hamzah dengan mudah membunuh Syaibah dan Utbah. Tapi Ubaid agak berat. Dia melawan Utbah. Dia melawan putranya Utbah, Al-Walid. Sehingga akhirnya Ali mendekati Al-Walid dan dibunuhnya Al-Walid. Maka dari situ berkecamuklah perang yang luar biasa. 313 kaum muslimin melawan 1000 kaum musyrikin Mekah. Nah, tadi Allah menjanjikan Ani mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Kami akan turunkan bala bantuan sebanyak 1000 pasukan malaikat. Nah, dalam peperangan itu ternyata ada juga iblis, di mana iblis berwujud seorang laki-laki yang bernama Suraqah. Tiba-tiba Suraqah ini meninggalkan arena pertempuran, maka kaum musyrikin bertanya, mau kemana kamu? Saya takut pada Allah, saya melihat apa yang kamu tidak lihat. Iblis bisa melihat malaikat yang datang berbondong-bondong menuju pertempuran. Akhirnya banyak kaum musyrikin Mekah yang kaum muslimin tidak merasa menebasnya, tiba-tiba dia mati. Akhirnya peperangan pun usai. Maka kita dihitung 70 musyrikin Mekah yang mati. Di dalamnya juga tadi samping 3 orang, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, juga di situ terbunuh Abu Jahal, pemimpin yang paling besar dalam kaum musyrikin Mekah. Dan Allah menghinakannya. Yang membunuh Abu Jahal itu adalah 2 pemuda Ansor yang masih belia, usianya 11-13 tahun. Dia mati dengan terhina, Abu Jahal. Dan satu lagi pemimpin Quraisy, musyrikin Mekah, yang mati adalah Umayyah bin Khalaf. Di mana ketika peperangan itu dia sudah kebingungan, dan Umayyah bin Khalaf di Mekah sudah disebutkan, dalam peperangan nanti kamu akan terbunuh. Sebetulnya dia tidak mau ikut perang, tapi malu karena dihina oleh Abu Jahal. Akhirnya dia berangkat juga perang. Ketika dia sedang kebingungan, maka datanglah Abdurrahman bin Auf yang sedang mengumpulkan barang-barang rampasan perang.
Lalu Umayyah berbicara kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Wahai Abdurrahman, buat apa itu barang-barang ghanimah? Lebih baik kau tawan aku, nanti aku tebus dengan berapa saja yang kamu inginkan." Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pun memegang tangannya Umayyah bin Khalaf. Tapi sudah qadarullah, ketika Umayyah bin Khalaf berada dengan pegangan tangan Abdurrahman bin Auf, datanglah Bilal. Kita tahu Bilal itu dulu adalah budaknya Umayyah bin Khalaf, disiksa di Mekah, diterik panas matahari, ditindih dengan batu. Umayyah itulah yang menyiksa Bilal. Maka Bilal begitu melihat Umayyah, wah ini Umayyah bin Khalaf. Aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Lalu Abdurrahman mengatakan, wahai Bilal, dia adalah tawanku. Dia adalah tawanku, kamu tidak boleh mengganggunya. Tidak, aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Akhirnya Umayyah bin Khalaf ditelentangkan, dan di atasnya adalah tubuh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka Bilal akhirnya mencari cara, dipanggillah kaum muslimin 4-5 orang, bersama-sama mendekati Umayyah bin Khalaf, akhirnya ditusuk-tusuk dari bawah, akhirnya mati Umayyah bin Khalaf. Nah, maka itu termasuk nubuah Nabi, bahwa dia akan mati dalam pertempuran. Maka semua mayat-mayat orang musyrikin Mekah ini dimasukkan ke dalam sumur di Badar. Ini akhir daripada pertempuran. 70 musyrikin Mekah terbunuh, termasuk Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan 70-nya ditawan. Maka kaum musyrikin Mekah mengalami kekalahan yang sangat besar. Ya Allah berfirman surat Al-Baqarah 261, "Kam min fiatin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin." Betapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi kemenangan itu datangnya adalah dari pertolongan Allah, bukan dari kekuatan senjata. Kalau kemenangan itu dari kekuatan senjata, mestinya musyrikin Mekah yang menang. Inilah peperangan yang sangat besar, sehingga Allah mengampuni semua dosa orang-orang muslim yang ikut perang Badar, dan mereka semua dijamin ahli surga. Sebagaimana ada seorang pasukan muslimin ketika perang mendatangi Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, apakah surga itu seluas langit dan bumi? Kata Rasulullah, iya. Orang itu namanya Umair, membawa beberapa kurma. Dia makan kurma sebentar, lalu dibuang kurma itu. Bakhin. Apa itu bakhin, kata Rasulullah? Kalau aku terlalu lama makan kurma, aku sangat lama masuk surga. Karena itu, ya Rasulullah, saya akan segera bertempur, maju ke medan tempur, akhirnya syahid. Jadi ini keyakinan yang luar biasa kepada surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Maka kaum muslimin dalam peperangan itu akan memenangkan surga, atau dia memenangkan peperangan, mendapatkan ghanimah, rampasan perang. Nah, itulah perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Jadi dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa doa itu sangat penting. Rasulullah sampai berulang-ulang berdoa, ya Allah Azza wa Jalla, penuhilah janjimu, ya Allah Azza wa Jalla, berikan apa yang sudah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah Azza wa Jalla, seandainya pasukan muslim ini binasa, engkau binasakan, maka tidak ada lagi yang menyembahmu. Dan itu diulang-ulang terus. Ini pelajaran buat kita, bahwa kalau berdoa itu harus berulang-ulang. Tidak boleh kita berdoa lalu bosan karena belum dikabulkan. Terus saja berdoa itu. Dan ada yang terselip dalam kisah itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak ikut berperang. Karena beliau sudah siap untuk berperang, istrinya Ruqayyah putra Nabi SAW sakit. Sehingga Nabi menugaskan Utsman bin Affan untuk menjaga istrinya. Sehingga Nabi bersabda kepada para sahabat, ada di antara sahabat yang tidak ikut perang, tapi dia sama-sama mengikuti kalian dalam perang ini, yaitu Utsman bin Affan. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dianggap pasukan Badar, dan dia mendapatkan ghanimah. Dan ini pasukan Badar luar biasa, dijamin masuk surga semuanya, baik yang meninggal saat itu syahid maupun yang meninggalnya kemudian. Bahkan ketika dia berbuat kesalahan pun tidak dihukum.
Misalnya ketika mau futuh Mekah, penyerangan Mekah, penaklukan Mekah, di mana Rasulullah SAW sudah menyampaikan pada sahabat, ini harus dirahasiakan. Tidak boleh yang menyampaikan bahwa kita akan menyerang Mekah. Rupanya ada salah satu sahabat, karena ada keluarganya di Mekah, dia kirim surat melalui seorang wanita untuk disampaikan kepada kerabatnya yang di Mekah. Pokoknya Jibril memberitahu, ada perempuan yang lari naik kuda membawa surat. Maka Ali ditugaskan untuk mengejar kuda itu. Ketika terkejar, maka Ali mengatakan, kamu bawa surat, serahkan suratnya kepadaku. Perempuan itu berdusta. Tidak, saya tidak bawa surat. Baik, kalau begitu, kalau kamu berbohong, kamu akan saya buka bajumu semua, saya akan periksa di mana surat itu. Akhirnya perempuan itu ketakutan. Hanya dia mengaku suratnya disimpan di sanggulnya. Nah, suratnya itu pemberitahuan bahwa Rasulullah akan datang ke Mekah membawa pasukan yang besar. Lalu diteliti siapa nih yang buat surat? Ternyata sahabat Nabi SAW, Hatib bin Bala'ah. Hatib bin Bala'ah. Ketika sampai di Mekah, Hatib dipanggil oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab sudah bicara pada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, serahkan dia kepadaku, biar aku memenggal kepalanya. Karena dia berkhianat kepada engkau ya Rasulullah. Tenang dulu Umar. Wahai Hatib, kenapa kau lakukan itu? Wahai Rasulullah, saya punya keluarga di Mekah. Saya khawatir keluarga saya itu ikut kena serangan. Karena itu saya membuat surat itu. Nah, apa yang kata Nabi? If'al masyita. Kerjakanlah apa yang kamu kerjakan. Sungguhnya Allah sudah mengampuni kamu. Maka Umar bin Khattab pun menangis. Jadi semua pasukan perang Badar itu sudah diampuni dosanya. Bahkan perbuatan yang salah begitu besar pun masih dimaafkan. Jadi itu yang menjadi pelajaran kita, bahwa ketika orang mau berperang, tetapi ternyata ditugaskan oleh Rasulullah SAW karena istrinya sakit, maka penugasan Rasulullah itu tetap dihitung bahwa dia sebagai orang yang ikut perang. Lalu berdoa, itu menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi suatu keyakinan. Memang di awal Nabi cepat merasa cemas karena takut kaum Ansor tidak bisa ikut perang. Sehingga minta pendapat para sahabat. Sebelum perang itu, Nabi SAW minta pendapat para sahabat. Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma jelas, mari kita maju terus berperang di Badar. Tapi yang Nabi inginkan adalah bagaimana orang Ansor ikut mendukung ini. Karena tadi paling besar pasukannya dari Ansor. Maka muncullah Al-Miqdad. Wahai Rasulullah, majulah terus. Saya tidak akan mengatakan kepada engkau seperti ucapan Bani Israel. Berperanglah engkau bersama Rabbmu, Tuhanmu, sementara aku duduk-duduk saja. Saya akan mengatakan kepada engkau, wahai Rasulullah, majulah bersama Allah untuk berperang. Dan kami akan ikut bersamamu memerangi orang-orang musyrik. Maka Nabi pun mendoakan Al-Miqdad dengan segala kebaikan. Yang kedua adalah ucapannya Sa'ad bin Mu'az. Wah Rasulullah, seandainya engkau berupaya menyeberangi suatu lautan, aku akan ikut bersamamu. Bertempurlah. Kalau engkau ragu kaum Ansor tidak akan menolong, aku adalah wakilnya kaum Ansor. Kami siap bertempur melawan orang-orang musyrik. Nah, itulah setelah kesepakatan itu baru mereka berangkat menuju Badar. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari sana. Bagaimana kekuatan iman mengalahkan rasa takut yang luar biasa. 1 lawan 3 dengan persenjataan yang begitu lengkap. Semoga Allah memberikan keimanan yang kuat pada kita semua, terutama di bulan Ramadan ini, agar kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan. Semoga kita semua berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur muslimina fi Suriah, Allahumma ansur muslimina fi Gaza, Allahumma ansur muslimina fi Palestina, Allahumma ansur muslimina fi Irak, Allahumma ansur muslimina fi Afghanistan, Allahumma ansur muslimina fi Filipina, Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana fili wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.